Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, honorable teacher. Thank you for being here today. So, before we start activities this morning, let's our pray together. Start. Pray is peace. So, did you know that the biggest corporate brain action in this world, like Enron, did not happen because of the rain or of the weather, melainkan karena akuntan mereka kehilangan etika profesi. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi dalam akuntansi merupakan tulang punggung perekonomian global. Maka dari itu, hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami berupa film pendek berjudul Ramai Semu yang mengangkatkan tema betapa pentingnya etika seorang akuntan dalam menjaga kejujuran dan tanggung jawab. Sebelum diperkenalkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, kelas AKL 2. Beranggotakan saya dari daerah kami. Saya Tina Karisa Sofia. Saya Sulawadi Naudia. Saya Insyaallah Kamsa. Saya Tika Putri Rasatir. Selanjutnya, izinkan kami untuk memaparkan konsep utama dari film PTN Tahunan Panjang. Ini menceritakan tentang perjuangan seorang fresh public akuntan yang belum dapat pekerjaan, yang akhirnya ia membangun usaha bisnis coffee shop bersama sahabatnya. Namun, bersamaan dan usaha ini terancam hancur ketika ia diam-diam menggunakan uang kas kafe secara pribadi. Melalui cerita ini, kelompok kami ingin mengangkat pesan moral tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam sebuah kerjasama. Selanjutnya, izinkan kelompok kami untuk menayangkan film pendek. Aku Tarita, fresh graduate akuntan. Katanya setelah lulus hidup bakal jelas, tapi ternyata nggak semudah itu. Life is never flat. Kenapa? Kamu udah kan? Tapi malah nggak tahu harus ngapain. Besok aku ada reuni tahu sama anak itu. Iya, aku udah bilang sih kemarin. Kenapa? Ya siapa tahu dapat pencerahan hidup. Aku ikut itu. Gurunya kan habis lulus ya? Kok Marina baru lulus tau? Habis lulus rencananya mau ngapain? Masih bingung sih. Buka coffee shop aja gak sih? Aku bantu promosiin deh. And food and beverage ya. Samping kawan, jangan kau buang yang merasakan berjiwa. Guys, coba lihat deh di kafe kita ada komen. Gimana bisa? Fungsinya doang yang bagus, rasanya biasa aja. Setuju banget nih, tempat lain. Kok bisa kita dapat komen? Apa makanan kita kemahalan ya? Apa makanan kita kurang enak ya? Apa pelayanan kita kurang cepat? Apa promosi enggak? Guys, kita rugi.
pakai uangnya buat keperluan rumah. Kira bisa balikin sebagai tahuan. Tahu nanti udah banyak kalau kamu. Gimana sih kamu tahu? Kita tuh bercanda sama kamu. Kamu ini gak lihat ini istilahnya kamu beli apa aja. Sejumlah bilang yang bilang bisa jangan kepulang dan merasakan jiwa bisa sejumlah bilang yang bilang bisa kawan jangan kepulang dan merasakan jiwa bisa Konflik dalam film ini bermula saat kedai kopi ini mendapatkan hate comment dari media sosial. Dan konflik makin memuncak saat para tokoh mengetahui bahwa uang kas kedai digunakan oleh tokoh utama untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Terkait solusi, masalah diselesaikan melalui musyawarah tim. Lalu dilakukannya penataan uang keuangan secara transparan dan permintaan maaf dari pemeran utama, lalu promosi ulang untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Langkah ini berhasil membuat karyawan lebih jujur dan kerjasama tim lebih meningkat. Manfaat yang ingin kami sampaikan melalui video pendek ini adalah pentingnya menerapkan etika dalam bekerja dan mengelola keuangan. Selain itu, film ini juga mengajarkan bahwa komunikasi, kejujuran, dan kerjasama tim sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah usaha. Kami berharap film ini bisa memberikan pembelajaran dan motivasi bagi semua, khususnya generasi muda, agar bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan persilakan Bapak atau Ibu guru yang ingin bertanya. Oke, terima kasih. Mungkin agak banyak ya masukannya, tapi nanti pasti akan ditambah lagi sama Bu Aun. Dari yang di awal itu kayaknya entah ketika kalian produce untuk filmnya, color grading kalian itu ada yang berubah, yang tangannya Cizar kalau nggak salah ya. Itu warnanya tuh kayak agak hijau. Terus habis itu sinarnya itu kayak nggak tempel di objeknya. Terus mungkin juga masukannya adalah
lebih enak kalau kalian tambahin subtitle aja. Jadi kalau ada, kayaknya tadi juga ada audio yang entah kehapus kah atau entah ke format kah. Bayangan saya tadi yang waktu kalian lihat sumber TikTok itu, mungkin kalian tambahin lagu supaya dia tuh tidak putihan banget. Maksudnya kayak dia cuma video bergerak aja. Mungkin kalian bisa kan cari audio aja di search di TikTok boleh, di YouTube boleh, backsound yang no copyright itu udah pasti nggak apa-apa kalau di YouTube gitu, karena dia memang no copyright. Terus juga mungkin antara frame per frame kan kalian juga pasti ada storyboardnya. Nah itu di storyboardnya itu kan pasti sudah kalian bagi per frame itu kalian mau ngapain, terus pesan yang mau disampaikan itu apa per frame-nya. Nah itu ditekankan di situ, karena di sini tadi itu kalau saya tidak dijelaskan di terakhirnya, oh ini maksudnya film ini tuh seperti ini, pesan moralnya gitu, saya hampir cuman menangkap beberapa saja. Sama mungkin nanti kalau next bikin film lagi, saya nggak tahu tapi kayaknya ada, saya tuh merasa ada frame yang hilang gitu, kayak kepotongnya itu tiba-tiba banget, terus habis itu lagu tidak ada, terus kalian langsung ngomong kayak gebrak kayak ngagetin. Nah mungkin yang di behind the scene-nya itu dikurangi supaya bisa menambah durasi dari filmnya sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mau dikomentari apa lanjut pertanyaan dari Silakan dikomentari. komentari dulu, mungkin dari saran dari Bu Ike. Saran masukannya Bu Ike. Alika. Lanjut dulu Bu Aul. Saya ya. Ceritanya saya baca di ya, saya kan nggak baca skenario kalian ya. Skenario kan full di LKM ya, nggak usah. Nah, itu kok kalian ngomong-ngomong, maksudnya klik, ya apa ya Bu ya? Kayak langsung mendadak gitu lah ceritanya. Kayak dari film. Ya ceritamu itu habis simpan kan, kalian di kafe pagi. Kafe mulai rame pengunjung dan kita mulai sibuk dengan bagian masing-masing. Terus kalian kan di gazebo, semua berkumpul di gazebo untuk merayakan bulanan kafe. Nah, dari situ kok orang-orang Talita yang apa ya? Talita menyerahkan dirinya dia. Padahal itu kan nggak ada. Oke lah, dari hasil apa namanya Excel tadi sudah kan benar. Nah, Talita kok orang-orang langsung ngomong gitu loh maksud saya. Jadi kayak kepotong banget gitu loh ceritain. Dari situ saya kan udah ngomong kalian skenario full di Pakusa, Pakusa CC langsung kalian take, itu kan maksud saya. Dan itu saya nggak baca Pak, saya nggak baca karena memang ternyata iya Pak, iya jomplang banget hasilnya. Mungkin intinya cerita Iya. itu kurang, tapi yang gambar-gambar tadi itu kok terlalu banyak gitu. Nah, saya Nah, ya. Kalau inti ceritanya akhirnya kok kayak gak ada gitu ya. ceritanya nggak ada. Orang-orang Talita menyerahkan dirinya untuk bilang kalau ngambil uangnya gitu kan aneh loh. Dari situ. Terus saya tadi juga lihat di YouTube, ya audio hilang. Nggak tahu itu di mana, apa cara kalian render sana atau gimana saya nggak tahu. Sumber video sumber pertama. Ya, yang pertama saya bilang kasih ke sumber karena itu kamu pakai punya Eona. Nah itu moro-moro hilang suaranya. Apakah renderannya salah atau gimana saya nggak tahu. Oh, jadi langsung ngedrop gitu ya. Emang soalnya. Ya wes gitu. Selanjutnya Iya sama sih, sama Bu Ika sama Bu Aul ada bagian yang hilang ya.
yang harusnya yang kita tunggu-tunggu dalam ketika melihat film itu adalah konfliknya sama resolusinya. Di drama pendek itu tidak ada, di video maksudnya ya, meskipun tadi kan dijelaskan secara lisan bahwa konfliknya itu terjadi manakala salah satu karyawan itu menyalahgunakan gitu ya, menyalahgunakan pemasukan di sana sehingga mengakibatkan apa? Merugi dalam hal apa namanya, kafenya jadi banyak orang yang nggak suka karena rasanya nggak enak dan sebagainya. Cuman menurut saya memang yang ditunggu-tunggu itu justru malah ditampilkan konfliknya sama resolusinya, itu yang sebenarnya penting ya. Jadi nggak cuma harusnya ditampilkan di situ. Jadi kalau dinarasikan begitu saja, jadi hilang ketika gambar kemudian jadi narasi. Itu sih, makanya tadi ada Buika kemudian bawah juga ada bagian hilang, bawahnya juga ada bagian yang betul memang harusnya menyatu dalam video, harusnya ditampilkan secara videografi, nggak dinarasikan. Kalau narasi itu cocoknya itu ada moral message itu cocok, gitu ya. Kemudian sama mungkin audionya ya, jadi perpindahan dari yang ada suara menjadi nggak ada suara itu tiba-tiba gitu, kurang smooth. Nah, mungkin saja karena peralatannya yang kurang gitu ya, jadi sehingga ada suara kenceng banget kemudian jadi hilang, ya. Nah, kayak seolah-olah itu di dunia hampa gitu ya. Mungkin itu saja sih. Jadi itu bisa jadi saran sekaligus juga kritikan kalau tahun depan bikin video itu ya apa namanya, runtut, kemudian jangan lupa konflik sampai resolusinya itu harus ada, karena itu inti daripada sebuah cerita, inti daripada sebuah film pendek gitu. Tapi tetap semangat ya, sudah yang saya acungi jempol karena itu apa, memilih TKP-nya itu ya butuh effort yang besar untuk bisa di kafe, itu luar biasa ya. Kemudian di rumah, kalau di rumah gratis ya, kalau di kafe kan kalian harus sana, harus bayar dan harus izin. Itu saja. Begitu Bu Ana. Judulnya itu apa itu? Ramai semua itu bisa dijudulkan ramai semua itu apa? Jadi kayak kafenya itu kan awalnya ramai gitu Pak, terus karena nggak bisa komen jadinya sepi, terus akhirnya kita bikin judul ramai semua itu. Cukup ya. Oke, luar biasa. Mungkin saran dari Bapak Ibu ini untuk banyak itu ya. Oke, kita sehat-sehat ya. Oke, mau ditutup, siapa yang mau tutup? Kemudian presentasi dari kelompok kami mengenai drama pendek ramai semua. Kami berharap karya kami dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah memperhatikan dan memberikan kami kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi kami ke depannya. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan dari presentasi maupun karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.